Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sriksa Pramudia, Salwa Alsof Prakasadinan, Tiasa Ambar, dan saya sendiri Zulfa Mugirahayu. Kami akan menjelaskan tentang prinsip dan acuan penilaian. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip penilaian. Dalam makalahnya, di sini sudah tertera bahwa prinsip-prinsip penilaian itu ada beberapa. Yang pertama yaitu mendidik. Hasil penilaian harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik. Contohnya di sini, Budi mendapatkan nilai 60 untuk pelajaran matematika, 50 untuk pelajaran bahasa Indonesia, dan 65 untuk pelajaran fisika. Namun, dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal, ia itu meraih prestasi yang membanggakan. Nah, di sini Budi sadar bahwa ia itu harus menyeimbangkan antara prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kemudian, Budi itu terpacu untuk mengevaluasi kesalahannya dan juga memperbaiki kualitas belajar dan hidupnya dengan cara memperoleh nilai yang baik dan juga memperoleh prestasi yang baik. Yang kedua yaitu valid. Valid di sini yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi maupun standar kompetensi. Contohnya di sini dalam pelajaran Penjaskas, guru menilai kompetensi permainan badminton siswa. Kemudian, penilaian tersebut dianggap valid jika menggunakan tes sesuai praktek langsung. Nah, jika menggunakan tes tertulis, maka praktek tersebut tidak dianggap valid. Yang ketiga yaitu objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional, dan bukan atas dasar siapa dirinya. Contohnya, guru memberikan nilai 85 untuk materi voli pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut. Nah, namun si B yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai hanya 80. Nah, inilah yang disebut dengan penilaian bersifat subjektif dan tidak disarankan. Berarti pemberian nilainya itu harus berdasarkan kemampuan siswa tersebut, tidak memandang siapa siswa tersebut. Yang keempat yaitu transparan atau terbuka. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui dan bagaimana pengolahan nilai tersebut sampai hasil akhirnya tertera dan dapat diterima. Contohnya, pada tahun ajaran baru, guru kimia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek. Misalnya, partisipasi kehadiran diberi bobot 20%. Kemudian, tugas individu dan kelompok diberi juga 20%. Untuk ujian tengah semesternya 25%, ujian akhir semesternya 35%. Nah, sehingga disinilah terjadi terbukaan penilai antara murid dan juga gurunya. Yang kelima yaitu adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena keterbukaan khusus, keterbutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan juga gender. Contohnya, guru Penjaskas laki-laki hendaknya tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan yang cantik, kemudian memberi perlakuan khusus kepada perempuan yang cantik tersebut. Nah, semua murid itu berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nah, nilai yang diberikan itu harus sesuai dengan kenyataan hasil belajar siswa tersebut.
Yang keenam yaitu terpadu. Terpadu di sini yaitu salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran. Nah, tujuan instruksional di sini yaitu materi dan metode pengajaran serta evaluasi itu merupakan 3 kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah ditetapkan pada waktu menyusun satuan pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. Contohnya di sini, saat di akhir kegiatan belajar mengajar, guru PPKN itu haruslah membuat penilaian terhadap kegiatan atau aktivitas belajar siswa setelah KBM dilaksanakan. Tujuannya itu agar dapat mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang ketujuh yaitu keseluruhan dan kesinambungan. Maksudnya di sini yaitu prinsip kontinuitas dengan maksud bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwal itu, maka dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik sejak awal mengikuti program pendidikan sampai mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh. Contohnya, guru matematika melakukan KBM secara terencana. Guru tersebut menjelaskan materi setiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, mengadakan ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Nah, semua itu dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap, dan dari setiap hari tersebut, guru mengumpulkan informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai. Yang kedelapan yaitu bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama dari pihak guru, peserta didik, dan orang tua serta masyarakat. Contohnya, di sini bagi guru, hasil penilaian dapat bermakna untuk melihat seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan, dan bisa digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan, serta memberikan pengukuran prestasi belajar kepada siswanya. Yang kesembilan yaitu sistematis. Penilaian hasil belajar oleh pendidik itu dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Contohnya, guru biologi melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas secara terencana. Nah, guru tersebut menjelaskan materi setiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan, UTS maupun UAS. Nah, di sini sudah sesuai dengan langkah-langkah baku yang telah ditentukan. Itu tidak jauh beda dengan keseluruhan dan juga kesinambungan. Yang ke-10 yaitu akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu antara lain orang tua, masyarakat lingkungan pada umumnya, dan juga lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, pihak-pihak ini perlu mengetahui
keadaan kemampuan atau kemajuan yang ke-10 yaitu akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Nah, keberhasilan program ini perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu seperti orang tua, masyarakat lingkungan pada umumnya, dan juga lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, pihak-pihak ini perlu mengetahui keadaan kemajuan belajar siswa agar dapat dipertimbangkan pemanfaatannya. Contohnya, seseorang guru bahasa Inggris dapat menjelaskan secara benar baik kepada pihak yang terkait tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didiknya. Yang ke-11 yaitu beracuan kriteria. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Contohnya yaitu dalam memberikan penilaian, guru fisika melakukan penilaian disusun dengan merujuk pada standar kompetensi, yaitu SKL, SK, dan juga KD. Nah, selain itu, pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sa'ambarapsari. Saya di sini akan menjelaskan tentang acuan penilaian. Nah, acuan penilaian itu terdiri dari dua kata, yaitu kata acuan dan kata penilaian. Untuk yang pertama, kata acuan itu mempunyai arti rujukan. Jadi, kalau ada kata mengacu, itu sama halnya dengan merujuk kepada sesuatu. Nah, untuk kata penilaian itu sendiri adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, atau dalam pendidikan itu memperoleh informasi mengenai hasil belajar siswa, yaitu ada pengamatan, penilaian penampilan, atau proyek, dan tes tulis. Jadi dari dua arti itu tersebut, acuan dan penilaian itu dapat disimpulkan dengan pengertian acuan penilaian itu adalah rangkaian atau tata cara, kaidah yang menjadi rujukan dalam proses penilaian dalam suatu pembelajaran siswa. Ya. Dan ini selanjutnya aku akan menjelaskan prinsip-prinsip dari acuan penilaian. Untuk yang pertama yaitu ada teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Jadi seorang guru itu jika mempunyai teknik penilaian itu harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran itu sendiri, mata pelajaran yang diajarkan. Nah, untuk yang kedua yaitu informasi yang dihimpun mencakup semua ranah yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Jadi informasi apapun itu harus sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi kelulusannya. Nah, untuk yang ketiga, yaitu pendidikan harus selalu mencatat, pendidik harus selalu mencatat perkembangan peserta didik baik positif maupun negatif dalam catatan buku perilaku. Nah, di sini maksudnya itu seorang guru itu harus mempunyai catatan tersendiri setelah dia melakukan pembelajaran itu, entah nanti perkembangannya itu positif maupun negatif, itu harus dicatat untuk bahan evaluasi selanjutnya. Jadi harus jika ada yang negatif itu harus kita tuh sebagai pendidik itu harus bagaimana langkahnya, seperti itu fungsinya. Untuk yang selanjutnya, mempunyai prinsip melakukan sekurang-kurangnya 3 kali ulangan harian menjelang UTS dan 3 kali ulangan menjelang UAS. Jadi di sini tuh maksudnya seorang guru itu disarankan untuk melakukan ulangan harian 3 kali sebelum UTS dan 3 kali menjelang UAS. Itu difungsikan agar
siswa itu bisa merefresh pelajaran yang setiap hari diajarkan oleh guru gitu loh. Jadi harus guru itu mempunyai inisiatif untuk melakukan ulangan harian agar otaknya para siswa itu bisa refresh dan bisa mengingat kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh si pendidik gitu. Dan selanjutnya mempunyai prinsip pendidik harus memberikan balikan kepada peserta didik sebelum memberikan tugas lanjutan. Nah, maksudnya di sini itu memberikan balikan itu seperti ini. Setelah dia menjelaskan, terus dia mengasih mungkin ada tugas kelompok dan lain-lain ya. Itu sebelum dia melakukan tugas, sebelum pendidik itu memberikan tugas kepada siswanya, sebaiknya guru itu menjelaskan kembali atau menjelaskan kembali secara ringkas ya, agar peserta didik itu lebih paham kepada pembelajaran yang telah diajarkan, seperti itu. Terus yang selanjutnya, pendidik harus melakukan tes yang sesuai dengan standar kompetensi dan standar lulusan. Jadi di sini itu dimaksudkan pendidik itu harus ketika dia memberikan tugas itu ya harus sesuai dengan standar isi dan standar kelulusannya gitu. Jangan malah keluar kemana-mana gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu pendidik harus menjaga kerahasiaan hasil penilaian tanpa seizin yang bersangkutan maupun wali murid. Jadi harus menjaga nilai ya, maksudnya di sini agar tidak tersebarluaskan gitu. Untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Riksa Pramudia Galistiani. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Perbedaan PAN dan PAP didasarkan atas 3 kriteria, yaitu yang pertama pengembangan tes, yang kedua standar penilaian performance siswa, yang ketiga yaitu maksud tes. Perbedaan yang pertama yaitu ditinjau dari pengembangan tes. Dapat kita lihat perbedaan untuk PAN, yaitu yang pertama soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Sedangkan pada PAP dapat kita lihat CTR hanya terdiri dari soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Perbedaan yang kedua yaitu untuk PAN tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. Sedangkan pada PAP yaitu setiap tes itu mempunyai prasyarat agar siswanya itu menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. Perbedaan yang ketiga dapat kita lihat, dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang didasarkan oleh siswa. Sedangkan pada PAP, dasar pertimbangannya itu untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu. Sedangkan perbedaan yang keempat yaitu untuk PAN membuat tes dalam kategori sedang. Sedangkan pada PAP mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran. Perbedaan yang kedua ditinjau dari standar performance. Pada standar ini, perbedaan PAN dan PAP dapat kita lihat. Yang pertama yaitu pada PAN, standar performance berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa, lalu dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Pada PAP yaitu standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku. Yang kedua yaitu perbedaan untuk PAN dan PAP. Untuk PAN, prestasi siswa adalah 80% dari siswa lainnya. Sedangkan pada PAP yaitu pengukuran performance dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pada PAN, penilaian itu didasarkan pada apa adanya prestasi siswa. Sedangkan untuk PAP yaitu distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal. Selanjutnya perbedaan yang ketiga ditinjau dari maksud tes. Yang pertama yaitu untuk PAN dan PAP
dapat kita lihat pada PAN untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. Sedangkan pada PAP yaitu dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa belajar siswa. Baik teman-teman, marilah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai penerapan penilaian PAP atau penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif atau PAN. Untuk pengambilan data berupa nilai dari peserta didik, makalah kami menggunakan contoh nilai mata kuliah Matematika 4, yang mana nilainya 48, 27, 60, 44, 55, 54, 45, 46, 88, 54, 77, 55, 79, 66, 40, 3, 55, 80, 65, 52, 55, 25, 91, 70, 69, dan yang terakhir 57. Yang pertama, dengan menggunakan penilaian acuan patokan. Pertama-tama kita ambil dulu nilai hurufnya, ada 5. Yang pertama A, B, C, D, dan E. Kemudian kita tentukan nilai angkanya. Nilai angka di sini juga disesuaikan dengan jumlah nilai seluruhnya. Contoh untuk nilai A, nilai angkanya 75 sampai 100. Untuk B, nilai angkanya 60 sampai 74. Untuk nilai C, nilai angkanya 45 sampai 59. Untuk nilai D, nilai angkanya 30 sampai 41. Dan yang terakhir untuk nilai E, nilai angkanya 0 sampai 29. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi di sini digunakan untuk menunjukkan jumlah dari siswa yang memiliki nilai tersebut. Contohnya pada nilai huruf A yang nilai angkanya yang rentang nilai angkanya 75 sampai 100 memiliki frekuensi 5. Berarti ada 5 anak yang memiliki nilai 75 sampai 100. Begitu juga dengan presentase. Presentase di sini berarti kita menghitungnya dari jumlah semua anak. Jumlah keseluruhan anak ada 25. Jika frekuensinya 5, berarti presentase anak yang memiliki nilai A dengan angka 75 sampai 100 adalah 5 anak dengan presentase 20%. Selanjutnya penilaian acuan normatif atau PAN. Sama seperti sebelumnya, kita ambil dulu nilai hurufnya, ada 5, A, B, C, D, dan yang terakhir E. Perbedaannya di sini adalah dalam penilaian acuan normatif itu ada interval. Interval di sini digunakan untuk menentukan rentan nilai angkanya. Kalau pada penilaian acuan patokan pada PAP, nilai angkanya secara otomatis kita yang menentukan. Tetapi pada penilaian acuan normatif atau PAN, nilai angkanya itu ditentukan dengan rumus yang sudah tersedia di sini, seperti yang terdapat pada tabel, kita bisa menyimak. Kemudian untuk frekuensi dan presentasinya sama, kita hitung dari jumlah siswa yang memiliki nilai, contoh nilai angkanya mulai dari 84 sampai 100. Di sini ada 2 anak, berarti presentase dari semua 25, 2/25 kali 100, hasilnya adalah 8%. Begitu juga dengan nilai-nilai lainnya, contoh nilai B, C, D, hingga E. Kemudian yang terakhir adalah penggabungan dari penilaian PAP dan penilaian PAN. Di sini menggunakan rataan X-bar dan standar deviasi SD dari PAP dan PAP hingga diperoleh data sebagai berikut. Rataan PAP 52, rataan PAN 58,40. Maka kita bisa menghitung rataannya sebagai berikut. 52 tambah 58,40 dibagi 2 menghasilkan angka 55,2. Kemudian untuk SB atau simpangan baku PAP 14, simpangan baku PAN 16,64. Kemudian dapat disimpulkan simpangannya sebagai berikut. 14 tambah 16,64 bagi 2 sama dengan 15,32. Kemudian diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai contohnya, nilai huruf A, nilai angkanya mulai dari 78 sampai 100. Untuk frekuensi anak yang memiliki nilai angkanya mulai dari 78 sampai 100 itu terdapat 4 anak, dan dari seluruh anak berarti persentasenya 16%. Begitu juga dengan nilai-nilai lainnya.
nilai B, C, D, hingga E. Caranya sama. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.